KTT G20 sudah berlangsung 1 tahun yang lalu, di mana Indonesia mendapatkan tongkat estafet dari Italia. Sebelum perhelatan akbar digelar kemarin dan hari ini, Indonesia sudah mengadakan side event G20. Lalu apa saja yang menjadi perbincangan selama presidensi G20 berlangsung bagi warganet? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Head of Cakradata, Muhammad Nurdiansyah, atau akrab disapa Kang Dadan. Assalamualaikum Kang Dadan, selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, Kang Dadan, mungkin bisa diceritakan ini sebenarnya apa saja sih topik di media online yang menjadi perbincangan hangat dalam menyambut presidensi G20 ini, Kang Dadan? Baik, nah saya sapa dulu, selamat pagi para pendengar radio dimanapun para pendengar berada. Tentunya kami dari tim Cakradata memang melalui teknologi digital media monitoring kami senantiasa melakukan berbagai macam pantauan ya terhadap fenomena sosial politik nih yang berkembang di ranah jagat maya, khususnya untuk bisa memotret percakapan opini publik nih di media sosial maupun juga media online, baik itu Twitter, Instagram, YouTube maupun juga portal news online. Nah, terkait dengan topik G20 ini memang kami dari tim Cakradata melakukan 3 fase analisis report, Kang. Jadi yang pertama adalah fase pra-event yang sudah kami lakukan analisisnya sejak periode 1 sampai dengan 11 November. Lalu juga ada fase kedua adalah fase event yang sementara ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 16 ini, hari terakhirnya. Dan terakhir nanti ada fase analisis yang akan kita lakukan juga di pasca event ya, yakni di post event untuk bisa melihat juga percakapan nih warganet berkaitan dengan event G20 ini secara impact dan juga responnya seperti apa saja, seperti itu. Nah, walaupun memang berkaitan dengan percakapan ya para khalayak publik khususnya warganet ini berkaitan dengan pra-event selama periode 1 sampai 11 November ini memang mengalami sebuah percakapan yang saya kira ini sudah kategorisasi sebagai percakapan yang cukup tinggi, di mana dapat 144.242 percakapan nih dari warganet berkaitan dengan event G20 itu, yang mana ada 39.900 akun aktif kan yang terlibat dalam percakapan tersebut dan 540 akun media online ya, portal news yang juga terlibat dalam aspek percakapan tersebut, seperti itu. Dan arus informasi ini saya kira juga didorong dari tangkapan analisis kami, didorong oleh arus informasi yang cukup cepat juga dan memang cukup besar, yang leading sector communication-nya itu lebih banyak dari para pejabat-pejabat negara dan juga akun-akun sosial media lembaga tinggi negara, serta pemberitaan media-media online maupun juga media-media konvensional. Sehingga hal ini tentu saja mendorong tingkat percakapan dari warganet berkaitan dengan respon-respon terhadap hal tersebut yang sangat tinggi juga tentunya. Seperti itu sih, Kak. Oke, tapi kalau kita lihat yang paling tinggi sebenarnya topiknya tuh apa sih yang dibahas oleh warganet, Kang Dadan, kalau bisa diceritakan di sini? Baik. Ya, berkaitan dengan topik, memang kami dari tim Cakradata mencoba untuk membagi kedua klaster utama nih, Kang. Jadi yang pertama klaster itu yang sesuai tema G20. Jadi kita coba melihat juga nih respon percakapan dari warganet berkaitan dengan topik-topik utama ya G20, di antaranya ada transformasi digital, arsitektur kesehatan global, serta transisi energi berkelanjutan. Nah, dari 3 topik utama ini memang topik mengenai transformasi digital, khususnya yang berkaitan dengan akselerasi digitalisasi UMKM ini mendapat sorotan percakapan yang lebih banyak dibandingkan dengan kedua topik utama lainnya, yakni arsitektur kesehatan global dan juga transisi energi berkelanjutan, seperti itu. Nah, untuk arsitektur kesehatan global di sini ada kurang lebih 927 mention percakapan dari warganet terkait dengan ketahanan pandemi, kolaborasi komunitas dan sebagainya. Lalu untuk topik transisi energi berkelanjutan, di sini percakapan dari warganet mencapai 603 percakapan, khususnya memang berkaitan dengan topik dampak perubahan iklim dari dari topik di transisi energi berkelanjutan ini. Nah, sedangkan selain klaster yang sesuai tema G20 ini, kami juga memotret opini-opini bebas yang berkembang nih dari warganet terkait dengan event G20 ini. Apa aja itu, Kang Dadan? Opini bebas ini kita coba kategorisasi lagi nih, Kang. Jadi ke sentimen positif dan yang sentimen negatifnya. Kalau sentimen positifnya memang dalam periode 1 sampai 11 November ini, karena mengingat
potretnya lebih kepada pra-event, jadi banyak sentimen positif yang berkembang, opini publiknya ini ada terkait dengan persiapan keamanan KTT G20, lalu juga peningkatan wisatawan mancanegara, lalu juga citra baik Indonesia di kancah global, lalu juga ada topik percakapan opini berkaitan dengan kendaraan listrik, dan juga peningkatan UMKM dan juga devisa negara, seperti itu. Nah, kalau untuk opini publik, warganet yang punya sentimen tendensi negatif ini diantaranya topik-topiknya spesifik juga, yakni berkaitan dengan topik isu intimidasi perjalanan para tim Greenpeace nih Kang yang menuju ke Bali, lalu juga ada deportasi WNA anarkis, isu Bali rawan gempa dan tsunami, serta penertiban usaha dan aktivitas masyarakat di Bali. Nah, itu kurang lebih topik-topik utama ya yang memang kita coba petakan, baik itu klasternya sesuai dengan tema G20 maupun juga opini bebas yang berkembang seperti itu. Oke, jadi memang sangat beragam ya. Tapi kalau kita lihat tadi Betul. bagaimana pembicaraan terkait dengan keamanan G20 itu menjadi yang paling menarik ini untuk warganet ya, Kang Dadan ya. Betul, betul Kang. Iya. Ya. Dan lalu kanal mana saja nih Kang Dadan yang ramai dalam membahas suatu topik dan siapa saja yang terlibat dalam kanal tersebut, Kang? Baik. Dari segi percakapan memang 83,7% di sini terpusat di kanal media Twitter, di mana top hashtag yang mengudara dalam selama periode pra-event G20 ini di G20 Indonesia, tagar G20 Indonesia yang mengudara sampai saat ini sebetulnya trending topiknya, sehingga saya prediksikan memang dalam kerangka event maupun juga pasca event ini memang akan terus naik untuk bisa tingkat percakapan dari warganet ini. Ya. Di mana memang untuk puncak percakapan ini terjadi tanggal 9 November, jadi berkaitan dengan adanya topik pemberitaan mengenai request kendaraan lapis baja nih dari berbagai macam negara saat itu, yang direspon oleh para warganet dianggap hal itu terlalu berlebihan karena negara Indonesia ini bukan negara konflik seperti itu. Oke. Dan untuk berkaitan apalagi dengan banyak kapal perang juga yang berjaga nih ya, Kang ya. betul seperti itu. Ya, Ya, jadi untuk ya. kaitan dengan akun-akun ya, memang yang cukup aktif dalam kerangka di perbincangan percakapan warganet di G20 ini, untuk yang memiliki tendensi klaster di positif itu memang banyak didominasi oleh akun-akun official dari para pejabat negara, baik itu presiden maupun juga jajaran kementerian serta lembaga tinggi negara, khususnya seperti itu. Dan untuk yang negatif di sini lebih banyak kepada beberapa akun-akun yang kita coba tangkap, salah satunya dari akun Twitter itu dari Dandi Laksono, lalu juga akun ofisialnya Greenpeace yang memang itu mendapat banyak sorotan, khususnya terkait dengan kritik ya, lebih tepatnya yang diutarakan oleh Greenpeace terhadap event G20 saat ini, seperti itu. Oh, kritiknya soal apa itu, Kang? Gimana? Kritiknya soal apa saja itu yang disampaikan oleh Ya, Greenpeace? baik, kalau di Greenpeace memang ini berkaitan dengan khususnya di topik transisi energi berkelanjutan, dampak perubahan iklim dan sebagainya sih Kang. Ya memang kita sama-sama ketahui juga di beberapa kesempatan kan memang ada banyak sekali upaya intimidasi, yang pemberitaan intimidasi terhadap para pesepeda yang Greenpeace ya, yang menuju ke Bali lalu dihadang juga di wilayah Jawa Timur dan sebagainya. Nah itu topik-topik itu ternyata sangat memicu banyak respon dari warganet, khususnya untuk bisa merespon terkait dengan hal-hal tersebut seperti itu. Oke, nah jadi kalau kita bicara soal topik apa sih yang menjadi unggulan dari masing-masing kanal tersebut menjelang perhelatan G20 yang saat ini sedang berlangsung. Ya. Nah, itu topiknya apa? Apa saja misalnya dari Twitter nih. Kalau tadi sempat membahas soal keamanan, tapi apalagi yang topik-topik yang menjadi unggulan dalam kanal-kanal tadi, Kang? Ya, untuk di Twitter, di sini memang banyak perkembangan opini publik yang berkembang berkaitan dengan banyaknya upaya keamanan sebetulnya, persiapan keamanan yang kami coba tetap. Memang karena berkaitan dengan persiapan pra-event di G20 saat ini, pada periode 1 sampai dengan 11 November itu terkait dengan persiapan keamanan yang khususnya saat itu banyak sekali exposure yang didapatkan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri. Memang banyak sekali percakapan-percakapan terkait dengan upaya keamanan seperti itu. Lalu untuk di kanal Instagram, kita di sini lihat memang berkaitan dengan penggunaan mobil listrik dan juga KTT G20 di Bali menambah devisa negara, ini juga menjadi sorotan, serta juga Elon Musk yang diisukan akan menghadiri KTT di Bali juga di Instagram ini menjadi ramai diperbincangkan juga dalam pra-event di G20. Anne Hathaway juga ya, akan ramai juga ya kemarin diperbincangkan ya. Betul Kang.
seperti itu. Nah, untuk di kanal YouTube memang di sini banyak sekali unggahan-unggahan video yang kami tangkap juga terkait dengan isu militer Amerika, Tiongkok, dan Rusia yang mulai penuhi Bali. Lalu juga jelang KTT G20 yang muncul isu mengenai sengketa Pulau Pasir, lalu juga aktivis Greenpeace yang dihadang untuk masuk ke Bali jelang KTT G20, serta isu mengenai informasi Putin yang tidak bisa menghadiri KTT G20 di Bali. Nah, itu 4 topik utama tuh yang berkembang dalam kanal di YouTube. Dan terakhir di sini kalau untuk di media online, pemberitaan memang lebih banyak kepada sentimen-sentimen netral yang memang hanya sebatas menginformasikan berkaitan dengan progres kesiapan dari Indonesia terkait dengan KTT G20. Di antaranya pemberitaan mengenai KTT G20 yang akan membawa banyak manfaat bagi dunia dan Indonesia, lalu juga KTT G20 yang dianggap menjadi katalis pemulihan ekonomi global, seperti itu. Dan secara keseluruhan sebetulnya, Kang, memang tendensi sentimen respon warganet ini didominasi oleh sentimen positif. Jadi sebanyak 116.000 percakapan warganet, responnya itu didominasi oleh percakapan yang tendensinya positif. Sedangkan yang negatifnya ini bisa dikatakan sangat kecil. Di sini kita tercatat 10.276 percakapan negatif, dan juga untuk yang percakapan netralnya ini 17.630. Jadi untuk yang netral ini lebih kepada klaster yang hanya sebatas menginformasikan saja. Jadi tidak memiliki sentimen tendensi positif maupun juga negatif. Seperti itu, kan. Nah, kemarin juga di awal KTT G20 langsung ada isu soal Menlu Rusia Sergei Lavrov yang dilarikan ke rumah sakit. Nah, bagaimana itu menarik perhatian dari warganet, Kang Dadan? Baik. Nah, itu memang masih sedang kita coba pantau analisisnya, Kang, dalam kerangka di event saat ini yang sedang berkembang. Kami dari tim di Cakra Data masih sedang melakukan analisisnya karena event G20 kan sebetulnya untuk hari terakhirnya di tanggal 16 sekarang. Jadi kemungkinan kita akan coba merilis ya lebih tepatnya terkait dengan analisis digital media monitoring report untuk event G20-nya. Tapi kalau memang saya kemarin sempat lihat dan juga dianalisis melalui engine di teknologi digital media monitoring kami, untuk tingkat percakapan sendiri memang senantiasa terus naik dari mulai pra-event. Jadi yang tadinya total percakapan pra-event itu 144.000, sekarang untuk di fase untuk di eventnya ini memang terus mengalami kenaikan seperti itu. Nah, untuk terkait dengan hal itu kami masih belum bisa memberikan potretnya untuk analisisnya terkait dengan isu yang Menlu Rusia dan sebagainya. Nanti next kita setelah melakukan analisis akan saya sampaikan tentunya dan kita publikasikan berkaitan dengan potret digital media monitoring report ya. Seperti itu, Kang. Oke, kita nantikan nanti laporannya seperti apa. Terima kasih Head of Cakra Data Muhammad Nurdiansyah atau Kang Dadan sudah bergabung bersama kami pada pagi ini di MG Radio Network. Sehat selalu, Kang. Sehat selalu, terima kasih.